Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satria dengan NIM 2406 0122121017. Bersama rekan saya Farel Ardana Jati dengan NIM 24060122140165 akan mempresentasikan hasil jawaban dari ujian akhir semester manajemen proyek. Next, Mas Farel. Di sini kita akan membahas 3 hal, yaitu human resource leveling, manajemen risiko, serta make buy analysis. Kita mulai dari human resource leveling. Next, Mas Farel. Next. Nah, resource yang tersedia itu 2 senior developer, 3 junior developer, 1 database administrator, 1 UI UX designer, serta 1 QA. Next. Nah, ini kurang lebih deskripsi per aktivitasnya. Jadi aktivitas berapa hari, terus predistor buat awalnya, terus yang terakhir itu sumber daya dibutuhkan, resource-nya itu pada saat aktivitas tersebut ada apa aja yang dialokasikan. Next, Mas Farel. Ini kurang lebih gambaran dari AOA yang telah digambarkan. Untuk AOA ini critical path-nya ada yang di bawah, yang A, ADE, ADF, GHI dengan durasi 29 hari. Next, Mas Farel. Ini untuk kita beri tabel untuk memudahkan visualisasinya. Yang kiri alokasi waktu di sini kalau digambarkan tidak ada over alokasi yang terlalu ekstrim gitu. Seperti yang SD itu selisih 2 hari, mungkin gapnya yang lumayan tinggi, tapi masih dalam batasan normal itu JD. DBA dan UI tidak over alokasi. Terus yang karena alokasi cost ini per resource per harinya ini, biaya per harinya dengan total cost ada di kanan. Next, Mas Farel. Nah, di sini yang kiri itu deskripsinya gitu, deskripsi dari yang tadi sudah disebutkan per harinya dibayar berapa, terus dikalikan dengan D-nya 15 hari. Terus yang kanan ini untuk memvisualisasikan lebih lanjut menggunakan diagram batang terkait alokasi hari dari tiap resource dengan menggunakan Python agar lebih mudah menganalisisnya. Next, Mas Farel. Nah, pada soal kali ini kita mengasumsikan bahwa waktu pengerjaan udah harus selesai dalam waktu 23 hari, yang tadi critical path 29 hari. Jadi akan kita usahakan untuk optimal untuk dikurangi, di mana mulai tanggal 5 Juni selesai 5 hari kerja, dan jam pada satu harinya adalah 9 jam dari jam 9 pagi sampai 5 sore, istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Next, Mas Farel. Di sini diasumsikan bahwa SD itu 100.000 per hari, JD 80.000, DBA 75, UI 75, dan QA 70.000 per hari. Next, Mas Farel. Nah, dari hasil yang sudah kita analisis, kurang lebih begini AOA yang dioptimalkan. Dapat dilihat ada beberapa time yang berkurang, contoh yang di B sama di D itu kurang lebih gambarnya sama karena kita tidak melakukan optimalisasi yang berlebihan dan kompleks gitu, karena tanpa optimalisasi yang kompleks ternyata target yang 23 hari itu sudah bisa tercapai. Dan di sini dapat dilihat critical path-nya sama ya, yang bawah ya, dengan total 23 hari, yaitu ADE, F, G, HI. Next, Mas Farel. Lalu yang dioptimalkan itu apa saja sih? Kurang lebih yang dioptimalkan itu durasi aktivitas desain basis data berkurang menjadi 2 hari, itu karena kita menambah resource SD1 pada aktivitas tersebut. Lalu durasi pada aktivitas desain front end itu berkurang 2 hari karena tambah resource jadi 2 ke desain front end. Durasi pada aktivitas pengujian itu berkurang jadi 2 hari juga karena resource-nya tambah jadi 1, jadi waktunya berkurang. Next, Mas Farel. Pada beberapa sumber daya, kami melakukan alokasi agar tidak terjadi over allocated di masing-masing sumber daya. Antara lain sumber daya tersebut tuh ada di SD1 yang awalnya 15 hari jadi 17 hari. SD2 yang awalnya 13 hari itu jadi 11. Durasi jadi 3 awalnya 14 hari jadi 11, jadi 1 tambah jadi 12 hari yang awalnya 10 hari. Aktivitas deploy itu ada penukaran. Tadi kan SD1 17 hari, SD2 13 hari, itu jelas 11 hari.
itu gap-nya tuh jelas sangat panjang gitu. Maka dari itu aktivitas deploy yang terdapat ya, yang ada ditukar SD1 jadi SD2, di mana penukaran tersebut dilakukan supaya tidak terjadi overalokasi yang jadinya SD1 yang awalnya 17 jadi 15, SD2 yang awalnya 11 jadi 13. Next, Mas Farel. Ini tabel deskripsinya dapat dilihat kita melakukan perubahan pada desain basis data, desain pengumpulan sama deployment yang tadi SD1 jadi SD2. Next, Mas Farel. Alokasi waktu setelah dioptimalkan ada di tabel 5, dapat dilihat SD1 jadi 15, SD2 13, DD1, DD2, DD3 menjadi 12, 12, 11, DBA 4, UI 5, jadi total ada 76 hari. Total alokasi cost setelah dioptimalkan berkurang juga yang tadi awalnya 7,3 menjadi 6,555. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena pada suatu aktivitas ada yang time-nya berkurang ditambah resource gitu. Next, Mas Farel. Dapat dilihat pada tabel yang kanan ini, SD1 dengan SD2 gap-nya tidak terlalu jauh, jadi tidak terjadi overalokasi. JD1, JD2, JD3 juga begitu, tidak terjadi overalokasi. Jadi yang awalnya JD gap-nya lumayan banyak antara JD1 sama JD3 menjadi seimbang antara JD1, JD2, JD3 dengan melakukan optimalisasi di mana pada aktivitas desain front end, desain basis data itu ditambahkan resource gitu. Next, Mas Farel. Oke. Akan saya serahkan kepada rekan saya, Mas Farel. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas manajemen risiko, di mana manajemen risiko ini kami mengidentifikasi menjadi 3 risiko utama, yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia yang di mana beberapa SDM dengan dalam banyaknya aktivitas, terus ada 2, yaitu bergantung pada pihak lain seperti DBA sama QA yang notabene-nya bukan dari tim sendiri atau tim inti yang bisa memunculkan kemungkinan bertabraknya jamnya dari pihak lain tersebut, dan juga adanya perubahan jadwal karena alokasi ulang yang disebabkan karena adanya penyesuaian durasi, kayak semisal tadi ada penukaran SD1 dan SD2 di aktivitas deployment yang bisa menyebabkan miskomunikasi. Nah, terus selanjutnya itu ada klasifikasi resiko. Jadi klasifikasi resiko ini kami bedakan menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, di mana resiko tadi keterbatasan SDM itu kemungkinan terjadinya itu adalah tinggi, dan juga dampaknya itu juga tinggi karena keterbatasan SDM itu sangat amat beresiko kritis ya, karena jika berkurangnya kurangnya sumber daya manusia itu risiko proyeknya itu tidak cepat selesai, dan juga di risiko ketergantungan pihak lain itu juga kemungkinan terjadi kejadiannya juga tinggi dan dampaknya itu sedang karena bisa aja diganti dengan pihak lain lagi yang free atau tidak bertabrakan jamnya dengan proyek ini, dan resikonya ini juga tinggi karena ya mencari di waktu yang sangat singkat sangatlah susah. Terus juga ada perubahan jadwal karena alokasi ulang, ya ini alokasi ulang untuk jadwal itu kemungkinan kejadiannya sedang dan dampaknya itu sedang, dan juga kategorinya itu termasuk resiko yang sedang karena bisa untuk tinjau ulang lagi gitu agar perubahannya tidak banyak miskomunikasi. Terus di sini ada rencana mitigasi yang dilakukan setelah resiko-resiko tadi itu. Jadi rencana mitigasinya itu yang pertama yaitu membuat pembagian kerja lebih merata sejak awal dan memantau beban kerja per individu dan per harinya. Terus ada yang kedua, kita akan membuat buffer waktu atau resource yang melibatkan pihak ketiga. Terus juga ada melakukan dokumentasi terhadap perubahan alokasi dan mengkomunikasikan dengan semua tim yang terlibat agar tahulah apa dan agar tidak terjadi miskomunikasi saat pergantian atau perubahan alokasinya. Juga di sini ada tabel resiko proyek, bisa dilihat yaitu ada tadi resiko keterbatasan SDM,
yang kejadiannya itu tinggi dan juga severity-nya itu tinggi juga tadi, membuat yaitu rencana mitigasinya membuat pembagian kerja lebih merata tadi, dan juga ada ketergantungan pihak lain juga yang tadi tinggi dan sedang itu, kita akan membuat buffer. Jadi, tambahan waktu gitu untuk waktu dan resource yang melibatkan pihak ketiga. Jadi melibatkan pihak lain juga dan perubahan alokasi SDM, di mana, akibatnya sedang dan itunya juga sedang, melakukan dokumentasi dengan rencana mitigasi melakukan dokumentasi terhadap perubahan alokasi dan mengkomunikasikan dengan semua tim yang terlibat. Terus di sini kita akan membahas selanjutnya yaitu make buy analysis, di mana penentuan make atau buy ini adalah, perangkat keras yang kami tentukan itu adalah UPS. Jadi UPS itu penting untuk menjaga kestabilan daya selama pengembangan atau demo dari sistem yang sedang dikembangkan ini. Jadi, analisisnya itu make atau beli dan pasang UPS sendiri itu, pembeliannya itu sekitar 2 juta kalau misal kita beli baru dan memakan waktu untuk, mengelola lagi pengadaan atau biaya yang digunakan dan juga harus ada instalasi dan konfigurasi. Nah, kalau base atau sewa dari vendor itu bisa dilakukan penyewaan harian kalau kita sewa di vendor, dan biayanya itu juga lebih murah dan juga tidak perlu instalasi atau konfigurasi lagi gitu. Jadi kita tinggal langsung memakai dan juga, jaminannya itu barangnya itu berkualitas tinggi karena dari vendor yang profesional. Terus, matriks keputusan ini, dihitung dari bobot yang menyatakan tingkat kepanikan dari masing-masing faktor terhadap keseluruhan keputusan. Jadi bobot dari biaya total 0,30. Jadi MAC itu mempunyai skor, MAC dan B itu memiliki skor dari 0 sampai 10, di mana 0 itu sangat buruk dan 10 itu sangat baik. Jadi di sini biaya total, untuk MAC yaitu tadi, beli UPS sendiri itu skornya 5, waktu implementasi 4, andalan dan keamanan listrik juga 7, ketersediaan teknis tim juga 6. Terus yang B itu yang sewa, biaya totalnya 8, waktu implementasi 9, andalan dan keamanan listrik 9, dan ketersediaan teknis tim 8. Skor untuk MAC dan skor B di total untuk MAC yaitu 5,46 dan skor B 8,5, yang di mana rumus skor ini diambil dari bobot kali nilai MAC, dan untuk yang B bobot kali nilai buy. Oke, terus untuk kelebihan dan kekurangan UPS ini yaitu ada MAC atau beli UPS sendiri. Kelebihannya ya itu milik aset pribadi kita yang digunakan untuk project lain ke depannya juga bisa tanpa kita pusing-pusing lagi mencari vendor. Untuk kekurangannya, pembelian UPS ini memakan biaya sendiri, yang di mana biayanya itu cukup besar karena kita membeli baru UPS dan juga harus ada perawatan dan pengujian beban dan teknisi listrik. Untuk buy atau sewa dari vendor itu kelebihannya kita langsung bisa memakainya tanpa instalasi atau konfigurasi dan juga biayanya cenderung lebih rendah karena tidak ada pemeliharaan yang lain. Untuk kekurangan terletak pada aset yang tidak milik pribadi kita sendiri. Jadi untuk nantinya misal kita butuh UPS lagi untuk project selanjutnya, maka kita harus mencari vendor lagi dan juga ketersediaan vendor mengenai UPS tersebut. Terus di sini rekomendasi dan alasan. Jadi untuk rekomendasi untuk opsi ini yaitu buy atau sewa UPS dari vendor. Kenapa? Karena proyek yang hanya berjalan di 3 hari ini tadi, Mas, sehingga perakitan UPS tidak begitu disarankan mengingat waktu yang sangat singkat. Banyak vendor profesional yang menyediakan fasilitas UPS gitu. Terus juga hemat waktu dan anggaran proyek. Oke, sekian dari presentasi kelompok 12 ini. Saya dan Rizky ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.